Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini sedang saya coba tes ini kamera ultrawide ya dari Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS versi terbaru guys ya. Nah gimana menurut teman-teman untuk kualitas gambarnya atau kualitas dari warna yang didapatkan guys. Nah ini saya sedang berada di alun-alun Ciamis. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih ini udah oke banget ya untuk kamera ultrawide-nya. Dan di sini saya pakai mikrofon eksternal guys. Nah sekarang kita coba tes di sini untuk kamera utamanya. Gimana nanti untuk hasilnya guys? Oke teman-teman, di sini saya coba tes ini untuk kamera utamanya ya, dan pakai mikrofon eksternal. Jadi gimana untuk suaranya? Kalau menurut saya sih ini udah oke banget. Dan teman-teman bisa bedakan ya, tadi di ultrawide dan sekarang di resolusi di kamera utama. Soalnya kok resolusi sih, kamera utama di resolusi 1080p 30 fps. Nah gimana teman-teman? Kalau menurut saya sih udah oke banget ya. Kita coba muter ke sini ya, seperti ini guys untuk kualitasnya. Jadi ya oke lah. Nah di sini juga saya pakai gimbal dari Brica Steady Pro Ultimate guys. Pastinya ya, karena ini ya saya syuting sendiri guys. Ini saya pakai AI-nya, jadi bisa ngikuti langkah saya kemanapun. Oke, nah kita coba lihat sebelah sini ya, gitu guys ya. Jadi ini untuk kualitas dari kamera utamanya. Oke, mantap. Oke guys, di sini kita coba lihat ini hasil foto-foto dari Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS versi terbaru ya guys ya. Nah di sini saya coba ini di sore hari guys ya. Saya coba dari lensa ultrawide, kemudian ke lensa utama dan 2 kali zoom. Nah ini ultrawide, ini 1 kali teman-teman. Nah dan selanjutnya ini adalah 2 kali zoom ya. Nah memang sih 2 kali zoom ini digital ya untuk di Poco X6 Pro ini. Nah kemudian di sini kita coba lihat ini untuk kamera depan nih ya, seperti ini. Kemudian kita coba juga ini untuk mode bokehnya, teman-teman bisa lihat di situ untuk kualitas dari warna, kemudian kerapian bokehnya. Kalau menurut saya sih di sini udah oke banget ya guys ya. Nah lihat teman-teman untuk bokehnya tuh. Ini mantep lah ya. Nah untuk selebihnya teman-teman bisa disimak aja ya. Nanti selanjutnya kita coba lihat untuk di hasil videonya ya. Oke. Oke guys, saya coba tes ini untuk kamera depan ya di Poco X6 Pro setelah update ke versi HyperOS terbaru ya. Dan ini untuk kamera depannya guys ya, ini tanpa menggunakan mode bokeh. Jadi gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Kalau menurut saya sih ini udah bagus banget ya guys ya. Tuh. Oke. Dan stabil juga di sini. Ini mantap sih kalau menurut saya. Oke ya. Gimana menurut teman-teman nih untuk kualitasnya? Oh ya, kita coba tes di sini untuk mode bokehnya guys, untuk kamera depan ya. Oke. Ya, oke, di sini kita coba tes ini untuk mode bokehnya ya. Nah, oke, di bagian belakang bokeh guys.
itu di F titik ya. Oke, di F1.0 guys, maaf ya. Nah, ini juga saya tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Jadi gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut saya sih ini udah oke banget ya. Ini lagi di alun-alun Ciamis sore-sore ya, seperti ini guys. Tuh. Ini keren banget sih ya. Ini bisa bokeh cuy. Dan juga dia bisa record di 1080p 30 fps untuk mode bokehnya. Mantap. Jadi masih oke, masih stabil guys. Ya, oke guys, di sini saya coba tes ini di kamera utamanya ya, di resolusi 1080p 30 fps dengan SDR aktif ya. Nah, gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Dan di sini saya tanpa menggunakan mikrofon eksternal guys ya. Di sini saya pakai ya mikrofon bawaan dari smartphone-nya. Oke, untuk warna dari rumputnya gimana, dan ya teman-teman seperti itulah ya untuk kualitasnya. Ini untuk di kamera utama seperti ini, dan kestabilannya gimana guys? Kita coba di ultrawide-nya. Nah, oke teman-teman, di sini sekarang kita coba tes ini lensa ultrawide ya. Jadi di sini saya nggak coba langsung pindah-pindah guys. Nah, ini ultrawide, tapi kalau mau langsung pindah bisa teman-teman ya. Ini di 1080p 30 fps, dan ya hasilnya seperti ini. Ini ultrawide-nya serius ya, stabil banget cuy. Ya gimana menurut teman-teman nih? Kalau menurut saya sih ini udah oke banget ya untuk ultrawide-nya. Ini keren sih guys. Ya. Tuh. Untuk pohon oke, rumput juga oke nih. Ya, gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut saya sih udah oke banget ini. Kita coba pindah ke lensa utama. Nah, cuy ya. Ini sudah pindah ke lensa utama nih, ya. Kita balik lagi ke lensa ultrawide. Oke, ini dia. Ya, keren teman-teman ya. Mantap. Oke, kali ini saya coba tes ini dual video ya. Kalau di siang hari, bukan siang hari sih, di sore hari tepatnya guys ya. Ya seperti ini untuk hasilnya. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih ini udah oke sih guys ya. Stabil juga nih, untuk kamera depan juga oke ya. Kalau kita coba pindahkan ya seperti ini cuy. Oke ya teman-teman ya. Jadi sip lah. Stabil juga ya, mantap. Nah, oke teman-teman, di sini kita coba lihat untuk di hasil foto-foto malamnya nih. Kalau menurut saya sih ini udah bagus banget ya guys ya. Di sini saya coba tes ini dengan menggunakan mode malam ya, dan hampir noise-nya di sini nggak ada ya, meskipun memang belum serapih yang ya smartphone kelas flagship guys ya. Yang pasti di sini kalau menurut saya sih ini bagus banget untuk hasil kualitas foto malamnya. Di sini juga saya coba tes dari kamera ultrawide 1 kali dan 2 kali. Lihat bokehnya ini mantep banget cuy ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa disimak aja untuk hasil foto-fotonya. Nanti dilanjut kita coba lihat untuk hasil video malamnya guys, seperti apa ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya coba ini aktifkan mode HDR ya di kamera depan. Di malam hari ini setelah update ke HyperOS versi terbaru ya. Ini di Poco X6 Pro guys. Jadi gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Ini mode SDR-nya aktif cuy. Ya. Nah, seperti ini. Kalau menurut saya sih bagus ya. Ini pas malam hari juga oke sih. Kalau kita coba pakai guys. Untuk vlogging juga lumayan lah ya. Ini di 1080p 30 fps dengan SDR aktif. Oke, kita coba mode bokehnya, guys. Ya, oke teman-teman, di sini saya coba tes ini di mode bokeh ya. Nah, kalau mode bokeh seperti ini untuk di bagian belakang ini blur ya, bagian wajah tetap fokus, guys. Dan dia masih stabil juga ini, cuy. Ini di Poco X6 Pro bisa rekam video bokeh di kamera depan 1080p 30 fps, guys. Bukan 720p lagi ya untuk mode bokehnya. Gimana menurut teman-teman nih untuk hasilnya? Oke ya, ini posisi ke arah tanpa kurang cahaya. Kalau ini ada pantulan dari tower lampu guys. Tuh di atas tuh. Nah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk kualitasnya gimana menurut teman-teman ya? Oke. Ya, oke guys, di sini saya sedang coba tes ini dari kamera ultrawide ya. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Oke, kita coba pindah-pindah lensa guys. Ini di lensa ultrawide. Kita coba ke lensa kali satunya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita sudah di lensa kali satu. Oke, dan gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya guys? Ini di malam hari ya. Seperti ini. Dan untuk jitter di sini dikit ya guys ya. Dikit nih untuk jitter ya. Oke, dan kita coba ini ke kali 2 ya. Nah, ini kali 2 nih. Kalau di kali 2 jitternya sedikit lumayan cuy. Nah, kita coba balik lagi ke 0,6 guys ya. Nah, ini di 0,6 lagi atau di lensa ultrawide. Oke ya, sip teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita bisa pindah-pindah lensa itu tanpa mengaktifkan image stabilizer. Nah, sekarang di sini saya aktifkan image stabilizer-nya atau IS-nya, teman-teman. Dan di sini tidak bisa pindah-pindah lensa ya. Kalau misalkan kita aktifkan IS-nya atau video stabil nih. Ini saya coba aktifkan untuk video stabilnya ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Untuk jitternya apakah masih ada atau tidak? Nah, ini teman-teman ya. Saya coba tes nih di sini. Oke ya. Sip teman-teman. Oke guys, di sini saya coba tes ini dual video ya. Kita coba tes nih dual video. Gimana untuk di malam hari? Ya seperti ini guys. Kita coba pindah-pindahkan. Ini untuk kamera depan. Kita coba untuk balikan seperti ini guys ya. Gimana menurut teman-teman untuk kestabilannya? Di sini saya membelakangi cahaya tower ya. Ini kita coba sekarang menghadap ke sini. Nah tuh di atas tuh teman-teman towernya ya. Tower apa? Lampu ya. Dan di sini ini nggak ada jitter, bukan jitter, flicker guys. Di sini nggak ada flicker. Itu kalau teman-teman lihat untuk si lampunya itu ada banyak ya. Itu saya terakhir coba tes di HP apa ya, saya lupa. Itu ada flicker guys. Tapi di Poco X6 Pro ini aman nih. Dia nggak ada flicker ya. Jadi kalau menurut saya sih ini udah oke lah ya. Jadi aman nih kalau misalkan diupdate juga untuk di kamera bagus ini, nggak ada masalah.